Langkah-langkah yang wajib kita lakukan ketika motor baru datang. Simak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum sobat Viko Safiko dimanapun anda berada. Nah, ini Mas Bro, di depan saya ada all new Scoopy 2021. Nah, di konten kali ini aku akan kasih tips atau langkah-langkah kepada sampean semua ya, khususnya di motor baru alias motor yang kita beli dari dealer. Nah, motor baru ini wajib kita lakukan adalah sebagai berikut Mas Bro. Kita wajib cek body fisik terlebih dahulu ya, ada lecet enggak, keseluruhan ya, semua keseluruhan secara detail ya Mas Bro. Nah, kita cek dulu, kita cek mesin, kita cek sen, kita cek lampu semuanya ya, dan maupun inline. Oke, kali ini kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ini Scoopy saya beli di Kediri itu 21.165.000 rupiah Mas Bro. Itu harga OTR Kediri Mas Bro. Saya pilih warna yang glossy, tipe yang sporty ya, karena saya suka yang merah glossy, adanya tipe yang sporty. Nah, dan ini motor sudah saya inrayen selama 1 minggu ya Mas Bro, dan ini platnya belum datang, kira-kira 2 mingguan ya. Dan ini coba kita lihat speedonya dapat berapa saya seminggu. Nah, dapat 324 km ya Mas Bro. Dan ini speedonya lengkap ya. Yang belum tahu ini ada kilometer ya. Nah, ada trip, ada odometer, ada CV ya. Nah, ini ada jamnya ya. Jam 9.41. Oke. Oke, kita ke pokok utama langsung ya Mas Bro. Nah, ini di motor matic ataupun motor non matic ya. Nah, dalam masa inrayan itu beda Mas Bro, karena transmisi manual sama matic itu beda ya, beda dalam penanganan inrayannya. Dan yang saya bahas dari inti adalah inrayan, bagaimana kita inrayan dengan baik dan benar. Dalam masa inrayan, apakah kita bisa berboncengan atau enggak? Nah, kan banyak banget itu, ada yang katanya dulu nggak boleh berboncengan, nggak boleh digeber. Nah ya, dan ada lagi nih Mas Bro, ada yang katanya kalau inrayan itu harus dibawa ke gunung-gunung agar lebih kuat, lebih rosok. Nah, dan ada lagi yang katanya inrayan itu wajib dapat top speed atau gas mentok terus agar mesinnya nanti kuat dan larinya itu kenceng. Nah, di konten kali ini aku akan meluruskan ya Mas Bro. Nah, ini berdasarkan dari buku panduan sendiri maupun data ya. Jadi bukan asal ngemeng doang. Oke, memang untuk motor dulu ya Mas Bro, bukan sekarang. Untuk motor dulu itu emang kayak gitu, nggak boleh boncengan, harus digeber. Nah, harus digeber dengan gaspol maupun naik gunung ya, tarik gunung itu. Dan memang untuk perakitannya itu beda Mas Bro. Kalau itu dulu ya memang benar Mas Bro. Untuk mesin dikalah dulu atau zaman 2015 ke bawah ya, itu mesinnya kan masih belum canggih-canggih amat. Karena itu dia harus gak boleh boncengan dan harus digeber. Tapi kalau harus digeber itu menurut saya itu malah fatal Mas Bro. Karena apa? Karena kalau kita geber terus kan komponennya mesin itu masih baru semua, transmisinya juga masih baru. Nah, itu takutnya, nah itu malah jadi ceket.
alias mesinnya itu gampang jebol malahan Mas Bro, alias tidak awet ya. Karena dalam masa indrayan itu harus mendapatkan perlakuan khusus untuk zaman dulu ya. Dan sedangkan untuk di zaman sekarang ini beda lagi Mas Bro. Nah, gimana sih yang benar? Nah, yang benar kita lakukan pertama-tama adalah indrayan yang benar ya Mas Bro. Dalam arti indrayan itu kita geber pelan-pelan. Nah, gebernya itu pelan-pelan atau gasnya ya, atau tarik gasnya itu pelan-pelan di bawah 50 km per jam. Nah, teman perhatikan ya, di bawah 50 km per jam itu kita tarik pelan-pelan ya, jangan langsung digas ya Mas Bro. Sampai perhatikan ya, kalau katanya harus digeber kenceng alias digas kenceng, itu salah besar Mas Bro. Itu bisa berbahaya ya, jangan dilakukan. Nah, yang bagus itu kita geber pelan-pelan atau gas pelan-pelan di angka 50 ya, di angka 5, di bawah 50 ini ya, itu selama 500 kilo ya, 500 kilo. Nah, ini saya nyalakan. Selama 500 ini saya baru dapat 300 ya Mas Bro. Nah, harus sabar-sabar sampai 500 dengan catatan itu pelan ya Mas Bro, ingat ya, pelan, gebernya itu pelan sampai 50 ya. Kalau bahkan di atas 50 itu apa nggak boleh? Tetap boleh ya, asalkan kita pelan gitu ya Mas Bro. Paham ya maksudnya ya? Dan kalau buat boncengan apa boleh? Jelas boleh. Nah, boleh ya Mas Bro. Untuk mesin all new 2021 ini dia sudah jos gandos lah Mas Bro, gak usah dijelas nih. Untuk mesin 2021 ini apalagi ini wis pokoknya indrayane wis karek lama nih, meluruskan lah Mas Bro ya. Beda sama yang versi 2015 ke bawah. Jika kita sudah mendapatkan 500, nah itu kita nanti servis pertama atau ganti oli ya, itu gram-gramnya di mesin biar keluar ya, alias gesekan mesin baru itu biar keluar. Nah, jika kita dapat 500 Mas Bro, kita bisa geber lagi di atas 50 ya, kita gas di atas 50 itu sudah boleh. Dan jangan dimentokin ya, ingat jangan dimentokin sebelum pergantian oli kedua, itu jangan sampai mentokin karena mesinnya masih dalam tahap adaptasi. Nah, nanti kalau kita sudah dapat 1000, nah dapat 1000 atau dapat 1500 ya, pol-polnya 1500 lah ya, kalau bisa sih 1000 kita servis kedua ya, servis kedua di angka 1000 sampai 1500. Nah, itu baru kita bisa gas ya, bisa gaspol setelah itu ya, setelah itu ya Mas Bro, setelah servis kedua atau penggantian oli kedua Mas Bro. Nah, itu yang bagus ya. Nah, dalam masa indrayan memang kita harus bersabar sih Mas Bro. Dan kalau yang dulu buat boncengan nggak boleh itu kata siapa? Ya tetap boleh asalkan dalam catatan kita nggak boleh top speednya itu di atas 50 km per jam ya. Jadi kita gas pelan-pelan dulu lah ya, kita gas pelan-pelan gitu, terus sampai sabar sampai 500 ya, sampai 500. Nah, kalau kita seandainya lebih dari 50 pun juga nggak apa-apa Mas Bro, asalkan gasnya itu diurut ya, jangan digeber langsung alas digas panjang, apa sih bosone, digas mentok lah, digas mentok. Nah, itu jangan sampai lakukan ya, karena bisa berakibat fatal Mas Bro. Untuk dalam jangka panjangnya maksud saya ya, dalam jangka kedepannya biar motor kita itu lebih awet, lebih responsif tentunya ya, dan lebih pokoknya jos gandos Mas Bro. Dan ingat untuk olinya ya, untuk all new Scoopy 2021 ini dia olinya 650 mili Mas Bro. Nah, jangan diisi 800 ya. Oke, dan di next video
saya akan kasih pengalaman pada sampean ya. Pengalaman tentang kelebihannya maupun kekurangannya. Atau jika kurang jelas bisa komen di bawah ya Mas Bro. Oke, ingat sekali lagi jangan digeber mentok ya untuk all new Scoopy ini. Beda sama zaman yang dulu ya. Kalau buat boncengan oke, nggak apa-apa, tapi asalkan jangan digas mentok. Digas saja pelan-pelan, kalau bisa di 50 km per jam. Kalau buat lebih juga bisa, enggak apa-apa, asalkan jangan digas mentok aja. Dan sampean harus ganti oli di 500 km ya Mas Bro. Dan di servis pertama ya. Dan nanti kalau sudah 1000 sampai 1500, servis kedua lagi ya Mas Bro. Dan itu baru bisa gas mentok, geber aja los sak senengnya sampean pokoknya. Oke, itu tadi tips mengenai motor baru ya, langkah-langkah apa saja, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Viko Safiko undur diri, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, salam jos gandos.